Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Hadirin jamaah sholat zuhur yang Allah muliakan. Alhamdulillah seusai kita sholat, kita lanjut dengan ibadah lain yang sangat agung dalam panah Allah Azza wa Jalla, yaitu thalabul ilm. Saking agungnya amalan mencari ilmu sampai Allah pun memuji orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali para malaikat akan turun mengerubuti mereka. Allah pun mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Allah pun menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah pun memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Jadi agungnya amalan mencari ilmu didalili oleh banyak sekali baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan banyaknya keutamaan, anugerah, balasan yang Allah berikan kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Materi yang kita akan angkat hari ini adalah lanjutan dari bulan yang lalu agar Allah menjaga kita. Di bulan yang lalu kita sudah menjelaskan agar Allah menjaga kita, jagalah hubungan baik kita dengan Allah. Agar Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan kita, perbaiki keadaan hubungan kita dengan Allah. Allah akan memperbaiki keadaan kita. Agar kita diperbaiki keadaannya oleh Allah, perbaiki urusan akhirat kita, Allah akan memperbaiki urusan dunia kita dan seterusnya. Salah satu di antara hal agar Allah menjaga kita di dalam kondisi terbaik, di dalam amal soleh, di dalam ketaatan, di dalam kesehatan, di dalam kemaslahatan adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah dari keburukan, maka jaga Allah oleh kita. Allah akan menjaga kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada saudara sepupunya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai nak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Kita tidak akan membahas seluruh kalimat ini, hanya kalimat pertama saja karena terbatasnya waktu. Kalimat pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jaga Allah olehmu, Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lain-lain. Bagaimana cara menjaga Allah? Cara menjaga Allah adalah menjaga agamanya.
Karena Allah Azza wa Jalla tidak butuh penjagaan dari makhluknya. Tapi yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga agamanya yang Allah turunkan kepada kita. Sama dengan ayat in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu dan akan mengokohkan kedudukan kamu. Maksud menolong Allah adalah menolong, membela agamanya, bukan Allahnya. Allahnya nggak perlu ditolong. Tapi membela agama Allah oleh Allah disebut sebagai membela Allah Azza wa Jalla. Dan ini diperintahkan. Allah menyatakan dalam ayat lain dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Jadi menolong Allah maknanya menolong agamanya. Dan Allah Azza wa Jalla wajib dibela, ditolong oleh kita, maknanya membela dan menolong agamanya. Membela Allah, menolong Allah bukan penghinaan kepada Allah sama sekali. Sebab ada orang yang mengungkapkan begitu. Oh, menolong Allah itu menghinakan Allah. Emang Allah butuh pertolongan. Ini firman Allah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Tapi maknanya membela agama Allah. Siapa yang membelanya, Allah akan bela dia. Siapa yang menolong agama Allah, akan Allah tolong dia. Nah, menjaga Allah, menjaga agamanya, menolong Allah, menolong agamanya, membela Allah, membela agamanya, satu makna dengan ungkapan yang berbeda. Maka apa yang Allah akan lakukan, Allah akan balas dengan perbuatan yang sama. Allah akan tolong dia, Allah akan bela dia, Allah akan jaga dia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf 32 dan 33, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga, apa kata Allah? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang telah dijanjikan kepada setiap orang yang awwab dan hafidh. Awwab itu selalu kembali kepada Allah. Hafidh itu selalu menjaga agama Allah, menolong Allah, membela Allah. Maka inilah balasannya. Yaitu orang-orang yang kata Allah, man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman, padahal dia gaib. Tidak terjangkau oleh indera kita, tidak terlihat oleh kita, tapi diimani, ditakuti, ditaati. Seluruh perintahnya dilaksanakan, seluruh larangan-larangannya dijauhi. Maka itu wujud keimanan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Makna menjaga Allah adalah sekali lagi menjaga agamanya. Bagaimana caranya? Lakukan 7 hal kepada agama Allah ini. Siapa yang melakukan 7 hal ini kepada agama Allah, dia disebut menjaga Allah Azza wa Jalla. Apa 7 hal sikap kita kepada agama Allah? Pertama, yakini Allah yang Allah turunkan ini benar. Agama ini benar dari Allah, wahyu dari Allah. Bukan karangan orang yang namanya Muhammad, tapi benar-benar wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja mempelajarinya, memahaminya dengan pemahaman yang benar,
bersumber dari sumbernya yang asli dengan pemahaman ahlinya. Kenapa saya tekankan dengan pemahaman ahlinya? Sebab kalau apapun difahami bukan ahlinya akan ngaco, akan menyimpang, akan keliru, akan salah. Apapun itu, ilmu dunia apalagi ilmu agama. Makanya Allah Azza wa Jalla menekankan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikr. Maksud ahli zikr sih ahli Quran. Az-zikr di sana Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kami telah menurunkan az-zikr. Maksudnya Quran. In kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya, kepada ulama, kepada ahli Quran. Kalau kalian tidak tahu, jangan mengotak-atik oleh akalnya. Karena akal bukanlah alat untuk memahami apapun. Bukan. Alat untuk memahami apapun itu ilmu tentang hal tersebut. Ilmu tersebut isikan ke akal kita, baru kita akan memahami. Bukan dengan akalnya, tapi dengan ilmunya yang ada diisikan di dalam akalnya. Maka kita lihat, ketika manusia hebat, imannya hebat, ilmunya hebat, bahasa Arabnya hebat, tapi ketika mereka itu mencoba memahami Al-Quran dengan akalnya, ternyata keliru, salah. Contohnya para sahabat, iman mereka terhebat. Mereka manusia pilihan Allah yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya. Bahasa Arab mereka hebat karena memang orang Arab. Kecerdasan mereka sudah teruji. Tapi ketika mereka mencoba memahami ayat atau hadis dengan otaknya, mereka keliru, mereka salah. Banyak contoh dalam masalah ini. Seperti ketika turun ayat surah An-Nahl, ayat 182, Allah menyatakan, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan zalim, bagi mereka akan memperoleh keamanan dari azab Allah, tidak akan diazab dan akan memperoleh hidayah. Dengan syarat imannya tidak bercampur kezaliman. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa keberatan. Kenapa? Karena mereka semua merasa pasti pernah berbuat zalim, termasuk ke diri sendiri. Atau mungkin ke pasangannya, ke istrinya, atau ke anaknya, atau ke tetangganya, atau ke sesama muslim, pasti. Karena nggak ada manusia yang maksum. Bertanyalah para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah, ayyuna lam ya'malisu." Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Setiap orang yang berbuat dosa, apapun bentuknya, itu kezaliman. Minimal zalim kepada diri sendiri. Mereka memahami kezaliman di sini sebagai dosa biasa. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnun. Oh, ayat ini tidaklah seperti yang kalian fahami. Salah faham para sahabat. Alam tasma'u ila qawli rajulis salih. Tidakkah kalian pernah mendengar seorang lelaki soleh yang berkata kepada anaknya ketika mengajari anaknya, namanya Luqman Al-Hakim, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Hai anakku, jangan kamu berbuat syirik. Karena syirik itu kezuliman yang sangat besar. Jadi zalim dalam ayat ini maknanya adalah syirik. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan syirik, mereka akan memperoleh keamanan dan petunjuk. Akhirnya dikoreksi dan pemahaman mereka pun terluruskan.
Turun lagi ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang mukmin ahli surga, calon ahli surga adalah orang yang telah melakukan amal-amal yang mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Sudah beramal, takut. Aisyah radhiyallahu anha salah faham. Kenapa mereka sudah beramal takut? Apakah mereka sudah melakukan dosa seperti berjudi, mabuk, mencuri, dan yang sejenisnya? Sehingga takut? Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnin ya Aisyah. Oh, ayat ini tidak seperti yang kamu fahami, hai Aisyah. Salah faham. Tapi maknanya adalah mereka orang yang sudah beribadah, sholat, saum, zakat, dan yang lain-lainnya. Tapi mereka takut amal-amal mereka ditolak dan tidak diterima. Diluruskan. Dan banyak contoh lain. Termasuk hadis. Nabi SAW mengemukakan hadis difahami oleh sahabat termasuk Aisyah dengan pemahaman yang keliru, yang salah. Kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga mencintai pertemuan dengannya. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Aisyah memahami perjumpaan dengan Allah itu mati. Lalu beliau bertanya, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah membenci perjumpaan dengan Allah itu membenci kematian? Para kita semua benci kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnin. Oh, yang aku maksud tidak seperti yang kamu pahami, hai Aisyah. Tapi maknanya adalah seorang mukmin apabila dia sudah berada di akhir kehidupannya, di ambang kematiannya, busyira bimagfiratillahi wa ridwani, dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah dengan mampunan, dengan rahmatnya. Karena Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah di atas pernyataannya, nanti malaikat akan turun. Kapan malaikat turun? Di saat sakaratul maut. Turun membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Nah, malaikat membisikkan kepada orang mukmin yang akan mati tersebut dengan surga. Maka ketika itulah kekhawatiran, ketakutan menjelang kematiannya, khawatir, takut terhadap masa depannya di alam kubur, sedih terhadap keluarga dan dunia yang ditinggalkannya, dibisiki, la takhafu wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah telah janjikan kepadamu. Seketika itu juga hilang sedihnya, hilang takutnya, khawatirnya, dan ada optimisme. Karena Allah menjanjikan surga, maka saat itu muncul perasaan cinta berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Maka dia pun mencintai pertemuan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Jadi makna mencintai pertemuan dengan Allah di saat akan mati, bukan di saat sekarang. Sekarang ketika sehat, ketika bugar-bugar, semua kita tidak ingin mati.
Semua kita benci kepada kematian. Semua kita berusaha menghindari kematian. Sedikit sakit, berobat. Sedikit lemah, minum suplemen. Sedikit ada keluhan, konsultasi. Untuk apa? Menghindari kematian. Dan itu enggak masalah, itu benar. Nabi SAW menyatakan, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian kalau kalian sakit. Karena setiap obat pasti ada, setiap penyakit pasti ada obatnya. Adapun orang kafir atau orang durhaka, di saat menjelang kematiannya, dia diberikan kabar buruk dengan neraka, dengan murka Allah, dengan azab Allah. Maka siapa yang memberikan berita itu? Para malaikat. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW menjelaskan kondisi orang kafir yang akan mati, para malaikat datang memberikan bisikan-bisikan yang berisi apa? Ancaman terhadap azab. Maka muncul rasa benci, tidak mau, tidak suka berjumpa dengan Allah saat itu. Karena apa? Berjumpa dengan Allah adalah kebinasaan, diazab. Maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah, Allah pun benci pertemuan dengannya. Diluruskanlah pemahaman Aisyah. Lihat, orang sehebat Aisyah, bahasa Arabnya jago, imannya tinggi, kecerdasannya tidak perlu diragukan. Demikian juga para sahabat. Tapi ketika memahami Quran atau hadis dengan ra'yu, ternyata keliru. Tapi alhamdulillah kekeliruan mereka diluruskan, dikoreksi oleh Nabi SAW. Ini yang mengharuskan kita memahami apapun melalui pemahaman ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena kebodohan adalah penyakit. Inna ilajal ayyi as-su'al. Obat kebodohan adalah bertanya ke ahlinya. Bila sebuah urusan ditanyakan, ditangani, diurus, diserahkan bukan kepada ahlinya, hancur. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu saja saat-saat kehancurannya. Apalagi urusan agama. Jadi jaga agama dengan cara meyakininya, dengan cara mempelajari, memahaminya dari ahlinya, dengan pemahaman yang benar. Yang ketiganya, hafalkan apa yang mampu kita hafalkan, nas ayat atau hadis atau kaidah dan seterusnya. Yang keempatnya, tentu saja aplikasikan, amalkan dalam kehidupan kesehariannya. Yang kelimanya, dakwahkan, ajarkan kepada siapapun yang mampu kita ajari. Dan yang keenamnya yang tak kalah penting, membela agama ini. Dari usaha orang-orang yang akan memalingkannya, menghancurkannya, memanipulasinya dan seterusnya. Siapa yang bersikap seperti itu kepada agama ini, berarti orang itu telah menjaga agama Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan menjaga Allah Azza wa Jalla. Jadi di dalamnya terkandung memahami, mempelajari, setelah mengimani, menghafalkan apa yang bisa dihafalkan, diamalkan, kemudian diajarkan, didakwahkan, dan dibela apabila ada orang yang akan merendahkannya, menghinakannya, memalsukannya, memanipulasinya, dan seterusnya. Itulah makna dari menjaga Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Yahfadhka. Allah akan menjagamu, Allah akan memeliharamu, Allah akan menolongmu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya menjaga Allah, menjaga agamanya, balasannya Allah akan menjaga orang itu. Apanya yang dijaga oleh orang itu?
Ini nanti yang ada kaitan dengan judul kita, agar Allah memperbaiki keadaan kita. Caranya jaga agama Allah, dijamin kehidupan kita dari seluruh aspek akan diperbaiki oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Ya, pertama yang akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla adalah dijaga fisiknya, badannya, termasuk hartanya, termasuk anak istri dan keluarganya. Allah turunkan malaikat yang khusus. Secara umum Allah memang menurunkan 2 malaikat untuk setiap orang, termasuk orang durhaka. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah menyatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang menjaga orang ini atas perintah Allah. Dari apa dijaga? Dari kecelakaan musibah yang belum ditakdirkan. Kalau sudah ditakdirkan, malaikat penjaga ini nyingkir, lalu terkenalah musibah itu. Tapi selain malaikat penjaga, Allah menurunkan malaikat penjaga lain bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan khusus. Seperti umpamanya apabila kita mau tidur baca ayat kursi. Ketika kita umpamanya mau keluar rumah baca doa dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Allah utus malaikat khusus di luar malaikat penjaga untuk menjaga dia dari segala keburukan. Siapa orang yang sebelum dia tidur membaca ayat kursi, Allah akan utus malaikat menjaganya dari godaan setan atau kejahatan sihir atau jin-jin jahat sampai dia subuh. Demikian juga kalau umpamanya seorang keluar rumah lalu berkata Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka apa kata Rasul SAW? Faqad wuqiya wa kufiya, sesungguh orang itu telah dijaga, telah dicukupi, dan telah dipelihara. Maka berkatalah setan kepada kawan-kawannya, apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang seperti telah dijaga, dipelihara, dan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini syarah para ulama, mereka diutus malaikat oleh Allah untuk menjaganya. Saya pernah baca sebuah berita di Eropa ini, di Belanda. Jadi ada seorang perempuan yang pulang ke rumah malam-malam setelah kerja. Nah, ada berita di suatu tempat selalu ada orang yang ketika wanita itu, ada seorang wanita lewat selalu dicegat dan diperkosa. Suatu saat wanita ini kemalaman, mungkin lembur atau ada apa, kemudian lewat tempat tersebut. Dilihat dari kejauhan ada seorang laki-laki. Dia takut tapi nggak ada lagi jalan lain. Akhirnya dia muslimah. Dia membaca ayat kursi. Apa yang terjadi? Dia lewat. Laki-laki itu hanya melotot saja sambil melihat tapi nggak bertindak. Sampai lewat dan sampai rumah, alhamdulillah. Esoknya pagi ada berita seorang wanita diperkosa oleh seorang lelaki. Ternyata dimunculkan laki itu tertangkap. Ternyata laki yang tadi malam. Dia kaget, kenapa bukan dia korbannya, bukan berharap. Tapi aneh saja kaget. Dia datang ke kantor polisi, nanya, kamu tadi malam lihat saya? Iya. Kenapa kamu meloloskan saya? Hanya ingin tahu aja. Bukankah saya sedang sendiri? Apa dia bilang? Kata siapa kamu sedang? Saya lihat di belakang kamu ada 2 orang tinggi besar yang mengawal kamu. Itu yang menyebabkan saya tidak berani mengusik kamu. Seandainya kamu sendiri, niscaya kamu yang akan saya jadikan korban. Dia melihat ada 2 orang itu. Itulah mungkin malaikat yang Allah utus karena dia
membaca ayat kursi sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah penjagaan pertama. Kedua, Allah Azza wa Jalla akan menjaga kesehatan tubuhnya selama tubuhnya sejak muda dipakai untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah jaga sampai masa tuanya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menceritakan para ulama zaman dahulu di usia 70 tahun lebih dia bisa berlari cepat, lama dan loncat jauh yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Maka ditanya apa yang menjadi rahasia? Mereka menjawab, hadhil jawarih hafidnaha anil ma'asi fis sighar fahafidhahallahu alaina fil kibar. Kata dia, semua anggota tubuh ini kami jaga dari maksiat sejak kami muda, sejak kami remaja kami jaga. Hanya dipakai ibadah. Apa akibatnya? Allah menjaga seluruh badan ini di masa tua kami. Makanya ketika mereka ibadah di masa tua, semalaman atau sholat tarawih, semalaman aki-aki, tagen sampai subuh mereka kuat. Sementara para pemuda sudah gemetar lututnya. Itu disebabkan karena apa? Karena mereka menjaga seluruh tubuhnya untuk beribadah kepada Allah di masa muda. Allah jaga sampai masa tua. Sebaliknya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ada orang tua jompo. Di masa-masa akhirnya dia enggak kuat untuk berbuat, berdiri sekalipun. Dia hanya duduk di pinggir jalan sambil menandahkan tangannya mengharapkan belas kasihan orang mengemis. Maka apa komentar para ulama? Inna hadza dayya Allah fi sighari fa dayya'ahu Allah fi kibari. Sesungguhnya orang ini menyia-nyiakan Allah, mengabaikan Allah di masa mudanya dengan tidak menggunakan seluruh badannya untuk ibadah kepada Allah, tapi dipakai dosa dan maksiat. Apa akibatnya? Allah mengabaikan orang ini di masa tuanya. Tidak dijaga seluruh anggota badannya. Inilah yang kedua, dijaga tubuhnya. Makanya jangan memiliki prinsip mumpung masih muda, hura-hura dulu, happy-happy dulu. Nanti kalau sudah tua baru ibadah bertobat. Jangan sampai seperti itu. Ingat, apa yang kita lakukan di masa muda ibarat menanam benih yang akan kita panen di masa tua kita. Yang ketiga yang akan dijaga oleh Allah dari diri orang yang menjaga Allah adalah dijaga anak-anak turunannya oleh Allah. Ingat nggak kepada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang melakukan perbuatan yang sangat mengejutkan Nabi Musa dan menyebabkan Nabi Musa komplain? Termasuk salah satunya adalah ketika ada dua anak yatim memiliki gubuk mau runtuh lalu diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam dan free gratis. Kata Nabi Musa, kenapa tidak minta bayaran padahal punya? Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding yang hampir rubuh tadi itu milik dua anak yatim di kota ini. Di bawah gubuknya itu tersimpan perbendaharaan harta milik bapaknya. Wa kana abuhuma sholihah, dan bapaknya itu dulu orang yang soleh. Kesolehan bapaknya menyebabkan anak turunannya sepeninggal bapaknya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla.
Oleh karena itulah maka para ulama zaman baheula ketika melakukan sholat, dia khusyuk seperti biasa, baik seperti biasa. Ketika ingat anaknya, dia tambah kualitas dan kuantitas dari sholatnya. Seperti apa yang dikemukakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Dia menyatakan, inni fis sholah. Fadzakartu waladi fa'azidu fis sholati min ajlihim raja'an an ahfadha fihim. Aku sedang sholat, tiba-tiba di tengah sholatku aku ingat anak-anakku, maka aku tambah kekhusyuan. Kualitas dari sholatku, kuantitas dari sholatku, karena mereka berharap aku bisa menjaga mereka kelak dengan ibadahku ini. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Sa'id bin Al-Musayyib ini dinukil oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan berupa ibadah menjaga agama Allah dalam diri kita berefek anak-anak turunan kita pun nanti dijaga oleh Allah sepeninggal kita. Dan tidak hanya sampai di dunia, sampai ke akhirat. Kalau umpamanya kita sebagai orang tua terdidik, anak-anak kita kurang terdidik, kita menjaga agama Allah. Tidak hanya yang fardu, juga yang sunnah. Tapi anak-anak kita karena lingkungan, karena pengaruh yang lain-lain, mengakibatkan mereka kurang menjaga. Mungkin mereka hanya melakukan yang wajib saja. Yang sunnahnya sering ditinggalkan. Mereka iman, beribadah, beramal soleh, tapi pas-pasan. Kita sebagai orang tuanya tidak hanya yang fardu, tapi juga yang sunnah. Semua dilakukan. Amal kita jauh di atas amal anak-anak kita. Ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Sama enggak levelnya? Tentu saja tidak sama. Orang yang ibadahnya hebat, level surganya lebih tinggi dibanding orang yang ibadahnya pas-pasan. Tapi apa akibatnya? Karena orang tua tersebut, anak-anaknya dikatrol levelnya di surga sehingga selevel dengan tingkatan anak-anaknya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan, kami akan gabungkan anak turunannya itu dengan orang tuanya di surga nanti. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, level anak-anaknya di surga yang tadinya di bawah akan dikatrol selevel dengan orang tuanya karena syafaat dari orang tuanya. Lihat, efek ibadah orang tua berpengaruh ke anak sampai di surga. Sebab kebahagiaan seorang gak lengkap bila tanpa kehadiran anak-anaknya, cucu-cucunya. Bayangkan, kalau kita ke hotel, bareng anak, menantu, cucu. Hotelnya hotel terbaik bintang 7. Kemudian kita sebagai orang tuanya ngambil presiden suite. Di atas dengan fasilitas yang lengkap. Anak-anak kita ditempatkan di kamar standar di bawah. Anak-anak kita nggak bisa ke atas karena harus punya akses kunci khusus. Kira-kira kita sebagai orang tua, padahal kamar kita sangat menyenangkan, mewah, buah-buahan disiapkan, kamarnya besar, WC-nya juga lebih menyenangkan daripada kamar tidur kita di rumah. Kira-kira full enggak kebahagiaan kita? Enggak. Mana anak, mana cucu, mana menantu, kurang gitu ya. Apa yang terjadi? Kita telepon ke resepsionis, tolong anak-anak saya katrol selevel dengan level kamar saya.
Maka ketika dikatol berkumul baru terasa kebahagiaannya begitu lengkap. Ini di dunia. Sama-sama di hotel mewah, tapi beda level sudah kurang kebahagiaannya. Apalagi di akhirat nanti. Ya. Jadi salah satu balasan dari Allah kepada orang yang menjaga agama Allah adalah dijaganya anak-anak turunannya dari keburukan-keburukan. Hadirin sebenarnya masih banyak poin-poin bentuk-bentuk penjagaan Allah kepada orang yang menjaga agama Allah. Tapi karena terbatasnya waktu, tinggal tersisa 4 atau 3 menit lagi. Cukup sampai di sini. Mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bahas, apabila ada dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja sampai di sini. 3 menit hadiah saja, persiapan menjelang kerja kembali. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.